Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Duhai Allah, terima kasih sampai malam ini, detik ini, Engkau masih sempurnakan hidup kami dengan rezeki yang berlimpah, jantung yang masih berdetak, nadi yang masih berdenyut. Terima kasih ya Allah. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Assalatu wassalamu ala Rasulillah asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sepanjang hidup kita tidak ada manusia yang paling patut kita contoh akhlaknya, perbuatannya, tutur katanya, kemuliaan akhlaknya kecuali Nabi besar kita Habibullah Rasulullah Khalilullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Mudah-mudahan walaupun dengan amal kita yang sedikit, pahala kita yang tidak seberapa, ibadah yang masih tanggung-tanggung, karena yang kita cari adalah ridhonya Allah. Allah izinkan kita untuk menatap indahnya wajah Rasulullah di surga nanti. Amin ya rabbal. Bapak Ibu semuanya, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Badannya sehat semua? Ibu-ibu dompet sehat? Alhamdulillah. Al-Mukarramun wal Muhtaramun yang senantiasa kami muliakan, selalu kami hormati, kami taati, para alim ulama, para guru, para muallim, para ustadz dan ustadzah, para tokoh juga sesepuh masyarakat di Kabupaten Landak. Dan alhamdulillah kami baru tiba tadi kira-kira jelang maghrib. Kemudian sebelum kesini dijamu di rumah makan sebelah. Rumah makan apa tadi? Makui. Yang mana emaknya? Ada. Terima kasih atas jamuannya. Mudah-mudahan segala yang dihidangkan Allah catat sebagai tabungan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus segenap pengurus masjid apa ya? Masjid Besar Syuhada, yang artinya para pejuang-pejuang syahid fisabilillah. Mudah-mudahan aktivitas kebaikan kita, ibadah, muamalah di masjid ini itu menjadi sebab
kita mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Yang malam hari ini hadir padahal hujan, dingin, habis makan pula kenyang. Kalau udah angin sepoi-sepoi, perut kenyang, mata ngantuk, yang enak ngapain? Gimana kalau kita pulang saja ya? Di saat orang lain mungkin memilih tidur nyenyak, mules sampai ngorok. Orang Betawi, saya Betawi. Orang Jakarta bilang ngorok, orang Landak bilang apa? Sama. Alhamdulillah, karena banyak bahasa Kalimantan Barat ini yang beda. Orang lain memilih tidur, pulas sampai ngorok, kita lebih memilih di sini duduk bersimpu mengkaji ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sudah bela-belain datang hadir meskipun hujan, ngantuk, kenyang. Semoga Allah sehatkan badannya dunia akhirat. Amin. Ibu-ibu yang belum berangkat umroh, saya doakan biar bisa berangkat umroh dan haji. Amin ya rabbal. Mau berangkat umroh Bu? Kurang semangat. Mau berangkat umroh? Mau haji? Mau lihat langsung Ka'bah? Ada duitnya? Itu sumber masalahnya. Tapi tenang saja, urusan umroh dan haji ada Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun. Kalau sudah kun fayakun ya Allah, yang susah jadi mudah. Saya juga doakan mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir, yang sampai malam hari ini hutang-hutangnya belum lunas, saya doakan mudah-mudahan semua hutang-hutangnya lunas. Ada yang punya hutang di sini? Saya mau kasih amalan. Sebenarnya sudah diajarkan oleh Rasulullah. Yang mengajarkan Rasulullah. Satu amalan bagi Bapak Ibu yang sampai detik ini hutangnya belum lunas-lunas, amalannya gampang. Rasul ngajari yang punya hutang, amalannya supaya lunas tidak lain adalah bayar. Insya Allah lunas. Dan kata Rasulullah gitu, kalau punya hutang bayar, hati-hati. Bapak Ibu, satu-satunya urusan dunia yang bikin perjalanan hidup kita susah, nyangkut. Tahu nyangkut? Mampet, nyangkut. Kata orang Betawi nyangkut, kata orang Landak sama juga. Alhamdulillah masih sama. Urusan kita perjalanan di alam barzah sampai ke akhirat nyangkut. Urusan dunia satu-satunya, ingat, urusan dunia satu-satunya yang ikut kita sampai ke alam kubur adalah urusan hutang. Kenapa kalau ada orang meninggal pasti ada yang menyampaikan, Bapak Ibu, kalau jenazah almarhum almarhumah ada sangkutan, ada hutang piutang, tolong dikabarkan dan diinformasikan ke keluarga almarhum atau almarhumah. Betul nggak? Karena jangan sampai urusan hutang itu jadi membuat kita terhambat di alam barzah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah ini izin, mohon maaf saya harus pakai jaket malam ini Bu. Ini bukan karena gaya, bukan karena saya melihat Fashion Week SCBD Citayam dan Bojonggede. Saya nggak ngikutin bonge, saya bukan JJ Slebel, bukan. Ini anak-anak sekarang tahu banget Pak Slebel. Tapi alhamdulillah malam ini malam titik terakhir Pak. Dari rangkaian safari dakwah kami dari tanggal berapa Ustaz? Dari tanggal 8 sampai hari ini tanggal 12. Dari tanggal 5. Ini sering lupa karena Januari mau nikah.
Berkah safari dakwah, nah, karena Ustaz salah nyebut, jadi saya lanjut aja. Karena safari dakwah kemana-mana, sering ke Pontianak mendampingi Al-Mukarram Ustaz Sauki MZ, anak tercinta dari almarhum Ki Haji Zainuddin MZ. Beliau dapat jodoh di Pontianak, alhamdulillah. Padahal asli beliau dari Pekanbaru, Riau. Dapat Pontianak, alhamdulillah, gara-gara safari dakwah. Bahkan beliau ini gara-gara minum dan mandi pakai air aquas. Inilah orang Pontianak. Ini sahabat-sahabat kami yang dari Pekanbaru ini rata-rata belum dapat jodoh semua ini. Beliau mau menikah bulan Januari. Ini operator video kami Ustaz Fadli dari Pekanbaru, ini juga jomblo. Semua rata-rata yang dampingi kami ini jomblo. Dan alhamdulillah mereka udah bisikin saya nanti di Landak mau cari jodoh. Tapi carinya janda. Saya tanya dulu, ada janda di sini? Ada apa banyak, Pak? Banyak? Mana yang janda? Itu yang angkat tangan umurnya 75. MC-nya jomblo. Nama lembaga yang membawa saya bisa sampai ke titik terakhir ini, lembaga apa Ustaz, sampai lupa saya. Komunitas. Ini saya pakai jaket, tadi saya ngomongin jaket Pak. Saya pakai jaket ini karena tadi lagi agak meriang. Sudah berapa titik, alhamdulillah, padahal udah jaga makan, udah jaga minum. Saya tidak minum es, tidak makan pedas. Ya, cuma karena perjalanan mungkin ya, alhamdulillah. Apalagi kemarin itu ke daerah mana yang jalannya tanah semua kan? Nah, Meliau. Meliau itu jalannya masya Allah bagus. Tanah semua Pak, alhamdulillah. Ya tadi sudah saya permak badan saya minum herbal apa segala macam. Jadi pakai jaket izin. Bukan karena mau ngikutin bonge, enggak, tapi karena memang saya supaya tidak masuk angin tambah parah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, komunitas Riau Indonesia Mengaji. Komunitas itu artinya perkumpulan yang berkumpul anak-anak muda. Riau, anak-anak muda ini berasal dari provinsi Riau. Rata-rata mereka berasal dari kota Pekanbaru atau Kabupaten Kampar. Orang Riau bilang Ocu ya, orang Ocu. Mereka bawa ke sini, alhamdulillah, tujuannya sangat bagus Pak. Mungkin Bapak pernah dengar misi kami adalah bagaimana se-Indonesia kaum muslimin dan muslimat dari Sabang sampai Merauke mereka bisa mengaji. Makanya Indonesia Mengaji namanya. Oh, sebelah sini videonya. Indonesia Mengaji artinya kami ingin semua orang di Indonesia yang orang Islam ini bisa mengaji dengan Al-Quran yang bagus, Al-Quran yang cantik. Maka misi kami bagaimana Al-Quran yang bagus ini bisa sampai ke rumah-rumah, ke rumah-rumah tahfiz atau rumah pribadi atau pesantren. Dari mana Qurannya? Nah, dari Bapak Ibu yang kami datangi dari masjid ke masjid dengan Bapak Ibu nanti bersedekah Al-Quran. Al-Qurannya khusus, kalau kata anak muda custom. Al-Qurannya modifikasi kami pribadi, tidak dijual umum. Nanti ada sesi khusus, Ustadz Henry yang akan menyampaikan arahan dan panduan untuk kita semua. Kehadiran saya ke sini ini atas ide kreatif dari anak-anak muda yang tergabung dalam komunitas ini. Mereka punya ide brilian, berkumpul, akhirnya memudahkan dakwah sampai kemana-mana. Mungkin seandainya pengurus masjid ini ingin menghadirkan khusus ustadz dari Jakarta, kan bebannya agak berat. Ustadznya harus dibelikan tiket pesawat, berangkat pulang. Kan nggak mungkin ustadznya diberangkatin tapi nggak dipulangi. Jadi tiketnya harus dua kan, ada penginapan dan lain sebagainya.
Tapi bayangkan saya sekali berangkat dari tanggal 5 sampai malam ini sampai besok lebih dari 15 masjid, Ustaz ya. 15 masjid yang saya bisa menyampaikan tausiah. Dan itu jadi kebanggaan buat kami sendiri, Pak. Buat saya, walaupun lelah, capek gitu ya. Apalagi kalau ada jamuan kayak tadi, itu yang paling banyak standby itu udah pasti emak-emak. Udah megang handphone aja. Masya Allah. Ibu nanti adik-adik yang fotoin saya, yang videoin saya, yang di rumah makan, yang di masjid ini, yang videoin tausiah saya, nanti tolong tag Instagram saya. Ya. Follow my IG please @zakimirza_. @ZAKYMIRZA_. Do you understand underscore? Yes aja Bu, biar cepat. Garis bawah @zaki ZAKYMIRZA garis bawah. Ramaikan dakwah ini di postingan. Nanti yang posting instastory saya repost insya Allah. Tadi sebagian sudah saya repost, ada beberapa jamaah mungkin yang sudah follow IG saya. Terima kasih yang sudah follow IG. Nanti yang baru follow, insya Allah saya follow back. Setelah saya follow back 5 menit saya unfollow lagi insya Allah. @zakimirza_. Saya bisa kesini, masya Allah. Untuk trip safari dakwah kali ini dipimpin oleh sahabat saya Ustadz Henry. Alhamdulillah beliau sambutan, donasi, nyetir mobil juga. Ini multifungsi Bu. Jadi tenaganya harus ekstra. Tapi ya karena calonnya di Pontianak jadi semangat-semangat aja mungkin ya. Nggak ada capeknya. Nah maka saya bisa kesini atas dukungan dan support dari jamaah-jamaah di masjid-masjid sebelumnya. Mereka menyisihkan sebagian rezeki berinfak untuk bisa dijadikan perjalanan kami bersafari dakwah sampai titik terakhir ini. Pak Ustadz, kalau saya mau sedekah Al-Qur'annya kapan? Nanti ada sesi khusus, ada tentatif acara khusus habis tausiah sebelum doa dipimpin oleh Ustadz Henry. Nah, yang sekarang ini saya juga ingin mengajak Bapak Ibu sama-sama kita menyisihkan sebagian rezeki yang kita bawa, yang ada di kantong, yang ada di tas, yang ada di dalam sarung mungkin, yang ada di kantong gamis, di peci-peci. Kita sisihkan sedikit buat mendukung program safari dakwah adik-adik kita ini. Mereka semangat. Zaman sekarang Pak, anak-anak muda jarang yang semangat urusan kebaikan, tapi kalau sudah urusan maksiat dosa, semangat mereka. Jarang yang seperti teman-teman di komunitas ini. Baik, silahkan Bapak Ibu yang mau menyisihkan nanti. Biasanya sih di mana-mana yang langganan itu yang menyisihkan yang materinya warna abu-abu, itu paling banyak. Yang warna biru itu berapa Bu? 50.000. Biasanya yang paling susah keluar dari dompet, tas sama kantong yang warna apa? Paling hafal gitu. Baik, mari kita bersedekah, terutama ibu-ibu yang malam ini yang bawa kalung, bawa cincin, bawa emas, jam tangan mahal, bros, aman, tidak saya paksa sedekah, tenang saja. Sedekahnya lillahi ta'ala untuk kali ini ya. Akadnya atau perjanjiannya untuk mendukung safari dakwah. Ada sahabat kami Ustaz Fadli, ada Ustazah, silahkan Ibu sambil kita berselawat. Ada Robana ya? Nanti salawatnya salatullah. Bisa nggak? Bisa? Ini jangan-jangan pemain cabutan semua nih. Oke, bisa? Siap? Yuk sama-sama. Salatullah salamu. Lah mana suaranya? Oke, ulang lagi. Salatullah salamullah ala Rasulillah salat salamullah ala
tawassalna wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahid di akhir bahagia Allah. Salatullah Alhamdulillah hancur ya. Sholawatnya hancur ya. Bin tabungnya hancur juga. Alhamdulillah. Tetap semangat adik-adikku semua, masya Allah. Kayaknya kasihan nih Pak, adik-adik kita seminggu belum makan gitu. Mungkinnya lemes-lemes banget. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang sudah menyisihkan sebagian rezekinya. Jazakumullah khairul jazaa. Mudah-mudahan Allah ganti dengan pahala yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika orang punya pendidikan yang tinggi, tidak jaminan kalau dia punya spiritual yang baik. Makanya sekarang banyak orang yang pinter tapi nggak benar. Ada juga sedikit orang yang benar tapi nggak pinter. Bapak Ibu suatu saat lebih pilih yang mana? Punya anak pinter nggak benar, apa benar tapi nggak pinter? Nah, keder Bu. Lebih baik yang mana? Lebih baik yang benar walaupun tidak pinter. Yang parah itu pinter tapi nggak bener, akhirnya pinterin orang. Betul nggak Bu? Yang paling bagus dia berusaha pinter supaya jadi orang benar. Banyak kasus yang viral, banyak orang yang pinter lulusannya S1 nggak puas ambil S2, masih belum puas ambil S3, habis S3 S apa lagi? STL. Saya dulu gini-gini mau ngambil S3 Bu. Pas saya mau ngambil S3, S-nya habis. Nggak bagian sudah. Ada yang gelarnya MA, doktor, profesor. Tapi ujung-ujungnya ketika maut menjemput, semua tidak tertulis di atas batu nisan kita. Yang tertulis laki-laki almarhum, perempuan almarhumah. Ada yang nanya sama saya, Ustadz kalau laki-laki almarhum betul, perempuan almarhumah. Kalau yang setengah matang gimana Ustadz? Laki bukan, perempuan nggak jadi-jadi. Kan banyak manusia model begini Bu, varian baru. Almarhum laki-laki, almarhumah perempuan. Kalau yang setengah matang namanya aluminium gitu. Karena nggak jadi-jadi, diketok penyok yang model begitu. Inilah pendidikan. Contoh yang viral, pendidikannya bagus, rame viral, nembak orang, ya nggak usah disebut namanya, jangan Freddy Sambo. Ya gimana, udah rahasia nasional, bahkan banyak yang parodiin sekarang videonya itu Pak, di TikTok dan di Instagram. Pinter, karena pinter itu di sini, tapi jadi orang benar itu di sini Pak. Ini bisa dengan pendidikan, tapi ini dengan ibadah kepada Allah. Baik, saya mau cerita saja supaya nanti kita bisa ambil kesimpulannya.
Saya pernah diundang ke salah satu daerah di Kalimantan juga. Belum lama saya di Instagram saya, kalau saya lihat saya pakai jaket ini, masih ingat. Nanti ibu yang kepo, ini sahabat saya, abang saya ada di mana, tinggal di satu daerah. Kemarin ketemu dengan dia bilang, Ustadz kalau ceramah jangan sebutin nama sama asal saya lah, saya nggak enak. Siap Pak Ji, saya ini Pak, awal kali dakwah itu tahun 2005 ke tahun 2022, berapa belas tahun sudah? 17 ya, betul nggak? Dulu di 2005 itu ada program di TPI, namanya masih TPI, sekarang MNC TV. Nama programnya Dai TPI 2005. Ada saya dulu, ada seorang mu'alaf Ustadz dari Papua, namanya Ustadz Fayage. Ada yang gondrong, namanya Ustadz Hariri. Ada yang mu'alaf Ustadz Kokolin Haitai, namanya Kokolin Haitai. Ya, nama aslinya lupa saya siapa. Kalau Ustadz Fayage nama Islamnya Syekhul Islam, sekarang ketua MUI di Papua. Dari situlah saya berdakwah 2005. Berdakwah itu bukan cita-cita saya. Betul, saya pesantren. Saya dulu dikasih kesempatan kuliah di Mesir. Tapi saya waktu itu sudah kerja di salah satu penerbangan. Nah, dibukalah audisi TPI, ibu saya yang minta untuk saya jangan menyia-nyiakan ilmu. Akhirnya saya terbentur antara dua pilihan, kerja atau dakwah. Saya kembalikan ke ibu saya lebih pilih, lebih senang, lebih bahagia kalau saya ke dakwah. Akhirnya saya ke dakwah, alhamdulillah. Tahun 2006 saya pernah ditelepon oleh salah seorang. Dulu handphonenya masih zaman Nokia, belum ada BlackBerry, belum ada Android, zaman Nokia. Handphone saya dulu handphone sejuta umat, Nokia 3310. Masih ingat Pak? Ini anak-anak di zaman dahulu bingung, ini Ustadz ngomong apa? Nokia 3310 itu handphone saya, suaranya keras Pak. Itu kalau itu udah bunyi handphone saya, CRT bagus semua tuh. Di telepon saya angkat, Assalamualaikum, kata yang telepon. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa ini? Saya Pak Haji Ustadz, dari salah satu kota lah di Kalimantan. Ya Pak Haji dapat nomor saya dari mana? Oh, waktu Ustadz grand final saya datang, saya minta nomor Ustadz, saya telepon. Iya, gimana Pak Ustadz? Tolong Pak Ustadz, saya mau meresmikan masjid, bisa nggak Ustadz nanti kasih tausiah, doa dan peresmian? Siap. Saya belum pernah saat itu ceramah sampai naik-naik pesawat, walaupun dulu kerjanya saya setiap hari di pesawat. Tapi alhamdulillah dakwah ini belum. Saya tanya, Pak, nanti saya sana gimana? Saya siapin pesawat, tiketnya, bukan pesawatnya. Dan itu keren banget kalau pesawatnya. Saya siapin tiketnya, Ustadz sendiri saja supaya nanti bisa ngobrol. Oh, iya siap Pak Haji. Ustadz mau naiknya apa? Garuda, dulu masih ada pelita. Saya bilang, oh mumpung saya ditanya, kesempatan. Garuda Pak. Mau yang ekonomi, yang bisnis? Saya pura-pura mikir, pura-pura. Padahal jawabannya udah tahu. Bisnis Pak Haji. Oke. Alhamdulillah berangkat saya sendiri bawa satu koper. Di pesawat di kelas bisnis Pak, Masya Allah, kita kayak di sorga Pak. Itu yang nanya cantik-cantik, pramugari, roknya panjang, belahannya tinggi. Oh, kalau lewat samping saya, Masya Allah wanginya, la ilaha illallah, pas melangkah itu roknya, dilihat dosa, nggak dilihat mubazir. Saya ditanya, Bapak Ustadz mau makan apa? Mau makan buah. Ada semangka, ada melon, mau yang mana? Semangka. Semangkanya ada yang merah, ada yang kuning. Mantap, kayak di sorga. Mau tidur, ditanya lagi. Mau kopi, mau teh. Nggak sempat tidur saya bilang.
Sampai saya ingat kata pesan Pak Haji, nanti ada orang saya yang jemput, dia bawa kertas. Kalau di bandara belum pernah ketemu, dia bawa kertas, ada nama Ustadz. Saya keluar, saya seret koper, saya cari kemana. Oh ada Zaki Mirza, bawahnya Ustadz, kecil Ustadznya, mungkin waktu itu Ustadz kecil. Zaki Mirza Ustadz, oh ini yang jemput supirnya Pak Haji nih kayaknya. Alhamdulillah ada yang jemput. Kenapa? Kaosnya compang camping. Tahu compang camping? Orang sini bilang apa? Sama. Kaosnya compang camping, celananya agak lusuh, tekoyak. Tekoyak bukan yang dari duren itu, Pak? Oh ya udah biasa aja dong Bu. Itu tekoyak. Akhirnya, wah ini supirnya. Yang saya heran, itu udah bajunya lusuh, celananya lusuh, itu sendalnya saya lihat sendalnya sebelah. Oh mungkin salah pakai sendal. Udahlah Mas, ya yang jemput saya, iya. Kalau koper saya bawa, oh Sultan, kalahlah Sultan Andara Raffi Ahmad. Bawa koper saya diseret sama dia ke parkiran, dijemput pakai mobil Pak. Mobilnya Pak Jaguar, itu harganya 1,5 miliar mungkin ya. Oh mantap. Saya bilang, Mas, koper saya taruh di belakang aja. Oh iya siap Pak Ustadz. Ustadz mau duduk di depan, di belakang. Oh di belakang dong, Sultan. Saya masuk di belakang, joknya empuk, AC-nya dingin, Masya Allah. Itu namanya mobil mahal ya Pak. Pintunya itu kalau ditutup, dia cukup ditempel. Wah, nanti nyedot sendiri. Ces, blok, itu mobil miliaran. Beda sama mobil kita Pak, kalau belum mungkin belum butuh. Ini tempel saja jedot sendiri dia, mobil mahal orang. Karena saya nggak tidur di pesawat, saya senderan, basa-basi dulu kan, saya mau tidur. Mas dari mana? Oh dari sekitar sini, udah lama ikut Pak Haji, 2 tahun lah Pak Ustaz. Oh iya, saya izin tidur, silakan Ustaz tidur. Tidur 2 jam setengah sampai di lokasi di rumahnya. Saya turun, Masya Allah Pak, itu the real Sultan. Di zamannya dulu belum ada sultan-sultanan. Saya lihat rumahnya, Masya Allah, itu kayak istana. Pintunya aja kalau Bapak pernah umroh, masuk ke Masjid Nabawi, ya kan pintunya gede Bu, lebar, gede, berat. Seperti itulah pintu masuk rumah. Pas saya masuk, saya bilang, Mas nanti koper saya bawa. Iya siap. Saya masuk, di dalam sudah ada yang nyambut Pak. Ibu-ibu pakai kerudung tinggi putih cantik. Oh ini istrinya Pak Haji. Assalamualaikum Bu Haji. Iya Ustaz, gimana Ustaz perjalanannya? Alhamdulillah baik Bu Haji, lancar. Makasih loh, saya udah dikasih kelas bisnis. Nggak apa-apa Ustaz. Lagi ngobrol, tiba-tiba supir yang tadi masuk bawa koper, sendal yang sebelah-sebelah dilepas, bawa koper. Si Bu Haji ini lagi bersama saya, tiba-tiba dia manggil supirnya Pak. Papa udah sampai. Mati. Saya mikir kalau ini Bu Haji manggil suaminya Papa, berarti itu siapa? Suaminya. Masya Allah, saya ketipu sama casing. Ya Allah, ini Pak Haji yang undang saya. Bu Haji, maaf ini siapa? Ini suami saya yang nelfon Ustaz. Dia ketawa si Pak Haji, Masya Allah. Itu saya cium tangannya bolak-balik. Ya Allah Pak Haji, maafin saya. Ya Allah, gimana nggak malu, gimana nggak merasa bersalah. Saya jadi ingatkan tadi pas di bandara, Pak, tolong bawa koper saya. Tolong koper saya masukin bagasi. Masya Allah, itu tuan rumah disuruh-suruh. Udah gitu di mobil saya tanya lagi, Bapak udah berapa lama kerja sama Pak Haji? Wah, ketipu saya. Udah saya cium tangan, merah muka saya. Itu mungkin saking merahnya kalau disilet nggak berdarah kali. Saking malunya.
Udah Pak Ustadz jangan malu, jangan grogi, santai aja. Ustadz mending masih mikir saya supir. Ya, saya dipikir supir. Banyak kiai-kiai yang ke rumah saya dikirain tukang kebun Pak Ustadz. Oh berarti mendingan saya kalau gitu. Pak Ustadz makan dulu, Mas Yogo. Dengkul saya gemeter, tahu gemeter? Orang sini bilang sama. Nah, mulai saya pusing nih. Apa gemeter Pak? Bergegar. Apa udah ngerjain saya Bang? Bergegar. Dengkul saya bergegar. Gemeter dengkul saya, ya Allah. Ustaz makan dulu. Masuk ke ruang tengahnya Pak. Itu kalau Bapak pernah lihat di TV meja makan kayak di Istana Negara kan panjang. Nah, seperti itulah meja makan. Duduk saya lengkap semua makanan karena pinggir sungai kan, sama kayak pinggir Kapuas ini. Itu udang asam manis ada, kepiting saus tiram lengkap, cumi, ikan bawal, ikan barona, semua ikan mati. Tidak ada itu. Semuanya ada. Dan itu Pak, seumur umur saya lihat meja makan, baru kali itu saya lihat meja makan pakai remote bisa muter sendiri. Itu Sultan. Contoh, saya mau makan udangnya di sana. Pencet remote kayak AC, cetek, udang nyamperin saya. Di mana-mana saya makan nyamperin udang, ini udang nyamperin saya. Nyamperin dia, wih mantap. Masih grogi, masih malu, masih gak enak hati. Saking malunya saya nggak sadar itu teh panas saya uyuk. Tahu uyuk? Orang Betawi bilang diuyuk, diseruput. Orang sini bilang apa? Apa? Hah? Itu umur Pak. Ya begitulah kira-kira. Saya uyuk sampai melepuh. Ya Allah, malu saya, ketipu saya pakai sik. Selesai, Ustaz sudah makan, udah, saya nggak nafsu tadi. Malu saya sudah. Berkatun malu saya, maafin saya Pak. Juga henti-henti saya minta maaf. Udah Pak Ustaz, jangan diambil hati sama saya, santai aja aman. Keluarlah, dia ngajak saya lihat masjid. Nah, yang saya kepikiran itu, kenapa Pak Haji ini pakai sendalnya sebelah-sebelah? Ah, pasti salah pakai, ketukar. Pas mau ke masjid, sendal itu saya lihat tadi. Kalau orang yang benar ketukar, kan nggak mungkin pakai sendal itu lagi, betul nggak Bu? Pas ke masjid pakai sendal itu yang sama. Saya bilang ini apa Pak Haji bilang? Ke masjid nyebrang sedikit, masya Allah, itu masjidnya lebih gede dari rumahnya. Padahal lihat dari casingnya bukan siapa-siapa. Saya masuk ke masjid Pak, karpetnya warna biru, saya masih ingat. Ini kan karpet enak ya, membal, tahu membal? Empuk. Orang sini bilang apa empuk? Lembut, gembul. Aduh, kayak apa kayak saya? Ya pokoknya membal lah, diinjaknya ambles, tahu ambles? Masuk dia ke dalam, bles saking tebalnya. Masya Allah, itu AC-nya persis begini Pak, dingin. Ornamen arsitektur bangunannya masya Allah. Itu saya sholat zuhur berjamaah, masya Allah, itu masjid nikmat banget. Saking nikmatnya, saya sujud lama di situ. Ngantuk saya. Karpetnya enak, hawanya dingin, ya Allah. Selesai, kata Pak Haji, Ustaz kita lihat-lihat masjid. Dia bilang ini kaligrafinya saya datangkan langsung khatat itu yang menulis kaligrafi langsung dari Turki Pak Ustaz. Wih, masya Allah. Ini chatnya saya pesan dari Inggris. Beliau menjelaskan ini itu segala macam, saya udah nggak fokus karena ada yang ganjel di hati saya. Apa tadi? Sendal sebelah.
Saya mau tanya, dia masih ngejelasin. Duduklah kami di tiang. Dia ngejelasin ini karpet. Saya udah nggak fokus. Saya potong. Kenapa? Kalau nggak saya tanya, jadi penyakit hati, stroke di situ mati. Pak Haji, mohon maaf saya potong. Izin, bukan saya nggak ada. Iya Pak Ustadz. Kenapa Pak Ustadz? Ada yang mau saya tanya. Belum saya tanya dia bilang apa? Ustadz pasti mau nanya sendal saya ya. Saya bilang iya Pak Haji. Itu yang mengganggu berkecamuk di pikiran saya. Mulailah dia cerita. Ustadz, saya ini tidak lulus SD. Kelas 2 SD, bapak saya bilang gini, kamu nggak usah sekolah, ikut saya cari ikan di sungai, ikut, nanti kita bantu-bantu orang lah. Iya. Bapak saya Ustadz almarhum selama hidup tidak pernah dia bilang kamu harus jadi presiden, tidak. Kamu harus jadi polisi, tidak pernah. Kamu harus jadi ustadz, tidak pernah. Apa yang selalu bapak saya pesankan? Pertama, satu, Pak Haji cerita, muliakan ibumu. Apa Bu? Apa Dek? Muliakan ibumu. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Pak Haji cerita, bapaknya menasihati dia, jaga sholatmu. Yang ketiga, selalulah jujur dimanapun, kepada siapapun dan dengan siapapun. Jujur, kuncinya hanya 3. Apa? Jaga ibumu, perbaiki sholatmu, dan selalulah berbuat jujur. 3. Kenapa ibu yang pertama? Waktu kecil dia tanya, karena itu ajaran Rasulullah SAW. Kan ibu sering dengar ya, ada sahabat yang tanya, ya Rasulullah, siapa orang yang pertama kali harus aku muliakan? Rasul bilang siapa? Ibumu. Yang kedua siapa ya Rasul? Ibumu. Lalu siapa lagi yang ketiga ya Rasul? Ibumu. Setelah itu siapa ya Rasul? Ayahmu. Bu, jawab. Ibunya berapa? 3. Bapaknya? Catat. Ya tanya lagi, ibunya berapa Bu? Bapaknya? Gimana Pak? Ternyata itu Ustaz, saya selama hidup nggak pernah sekolah. 3 wasiat yang saya jalankan dalam hidup. Saya muliakan ibu saya. Dari mana-mana saya sampai rumah saya cuci kaki ibu saya peluk, saya cium keningnya. Yang kedua Pak Ustadz, saya berusaha untuk selalu menjaga sholat saya di saat anak-anak muda seumuran saya sibuk dengan dunia. Anak mudanya mereka sibuk dengan motor, tidak Ustadz, saya sibuk memperbaiki sholat saya. Dan yang ketiga, saya berusaha untuk jadi orang jujur. 3 wasiat ini yang pada akhirnya dia pernah kerja sama orang Cina. Orang Cina itu akhirnya mati, meninggal, tidak ada anak untuk diwariskan, hidup sebatang kara karena keluarganya habis dibakar ketika kejadian tahun 98. Ya, kerusuhan. Dia sendiri, tidak ada ahli waris, semua diwariskan ke dia. Banyak karyawan yang menunggu, tapi yang dipilih dia, padahal dia cuma tukang bersih-bersih dan OB, tahu OB, office boy. Yang dipilih sama orang Cina itu Pak Haji tadi, Pak, lebih dari 500 miliar uang diserahkan. Karena apa? Jujur. Masya Allah. Dari situ Ustaz, modal jujur, saya berkembang seperti inilah usaha saya. Kapal tongkangnya 4, SPBU-nya di mana-mana. Subhanallah. Pak Ustadz, saya mulai tanya, terus Pak Haji cerita sendalnya mana? Pak Haji cerita, iya ini rumusnya dulu Pak Ustadz, supaya Ustadz tahu. Nanti jangan pikir saya banyak harta disangka Ustadz saya ngepet malam-malam. Saya ini mengelola punya orang Ustaz. Terus Pak Haji bisa sebesar ini gimana? Saya nggak tahu.
Semakin saya banyak sedekah, saya sampai datang ke guru saya. Saya bilang, wahai guruku, Syekh, saya capek jadi orang kaya. Coba doakan sama Allah supaya jadi orang miskin saja. Ketawa itu gurunya. Ya udah kamu pulang, harta kamu sedekahin semua. Sampai di rumah, Pak Ustadz, saya sedekahin ke pesantren. Saya pengen jadi orang miskin lagi. Capek ngelola harta orang yang sudah tidak ada, padahal sudah punya milik saya. Tapi Pak Ustadz, seminggu saya disuruh sedekahkan, saya datang lagi ke guru saya nangis. Saya bilang sama guru saya, wahai guruku tercinta, Masya Allah, semakin sering saya bersedekah, semakin Allah buka keran rezeki untuk saya. Masya Allah. Saya tanya lagi, sendalnya mana ini? Nah Ustaz, karena harta saya alhamdulillah, saya sering ke luar negeri. Saya dulu kecil kalau kerja nggak pernah pakai sendal karena nggak bisa beli sendal. Setiap lihat sendal bagus di toko, saya cuma bisa lihat kapan saya bisa pakai sendal itu. Ketika ada rezeki ke luar negeri Pak Ustadz, selalu saya beli sendal, balas dendam Pak Ustadz. Ada yang sendal saya bawa dari Jepang harganya 3 juta. Saya ke Amerika sendal ada yang 15 juta. Sendal yang dari Amerika saya pakai sholat ke masjid, tapi setiap saya sholat Pak Ustadz, hati saya tidak tenang. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ya Allah, sendal hilang enggak ya? 15 juta. Saya tanya sama istri saya, gimana caranya supaya saya khusyuk? Kata istrinya, nggak usah pusing ayah, pisahkan sendalnya, satu di tempat sendal, satu di tempat wudu. Saya sholat masih nggak khusyuk Ustaz, curiga ada yang lihat sendal saya, belinya jauh. Pulang saya tanya istri saya, gimana? Ya udah beli aja, pakai aja yang harga 3 juta yang beli di Jepang. Pakai yang 3 juta masih belum tenang Ustaz. Saya tanya istri saya, ya sudah, kalau ayah belum tenang, beli saja sendal swallow. Tahu sendal swallow Bu? Sendal jepit. Saya pakai sendal swallow Pak Ustaz. Ibu, saya pakai sendal swallow, Masya Allah Ustaz. Itu masih belum tenang. Saya cerita sama istri saya lagi. Ya Allah, mama gimana ini sholat kepikiran sendal. Istri saya bercanda, ayah kalau tidak mau pusing, pakailah sendal sebelah-sebelah. Besoknya saya sholat subuh, saya pakai sendal sebelah-sebelah. Alhamdulillah, sholat saya tenang-tenang saja, nggak kepikiran sendal. Dari situlah saya kemana-mana selalu pakai sendal jepit sebelah-sebelah, yang satu merah, yang satu kuning. Masya Allah, Ibu. Saya kenapa cerita ini? Karena tadi waktu kesini belajar dari beliau, saya kemana-mana pakai sendal jepit Bu. Saya jarang pakai sepatu Pak. Kadang kalau naik pesawat saja saya takut diomelin pramugari. Saya pakai sendal kemana-mana. Alhamdulillah, wudhu gampang, walaupun sering dipakai orang. Tadi di Paskas mana tuh siang tadi saya? Di Paskas Sanggau. Waduh, sudah saya hilang lagi nih, saya bilang. Ternyata dipakai sama anggota Paskas. Saya bilang nggak apa-apa, kalau mau ambil aja. Bayarnya belakangan. Saya bilang gitu. Nah, Pak Ustadz, mohon maaf, saya kira sendal siapa? Nah, itu sendal jepit saya yang merah. Pak, tolong jagain ya sendal saya. Itulah kenapa saya pakai sendal jepit kemana-mana. Suka pakai sendal sebelah-sebelah, cuman nggak enak aja Pak. Ntar ada lewat orang ini Ustaz hilang. Jadi saya lebih memilih pakai sendal, walaupun banyak sendal pilihan, paling nikmat itu pakai sendal. Dari situlah apa yang saya sampaikan di awal lewat kisah ini. Lihat, orang itu Pak, kalau sudah capek dengan dunia, capek dengan harta, bergelimang materi, duitnya tidak berseri, sudah tidak perlu ada yang dicari-cari, akhirnya yang dia cari cuma siapa? Allah. Lelah sudah dia dengan dunia, karena kita tidak sadar kita ini cuma tamu di sini. Dulu kita lahir datang ke atas muka bumi dengan tangan hampa, pulang pun suatu saat masuk ke alam kubur tidak membawa apa-apa. Kita cuma tamu di atas muka buminya Allah. Lihat Pak Haji tadi,
bergelimang harta, modal hidupnya cuma 3, sehingga hidupnya menjadi berkah, memuliakan ibu, memperbaiki sholat, dan selalu jujur dalam setiap keadaan. 3 poin inilah yang harus menjadi bekal kita dunia akhirat. Yang masih kuliah silahkan kuliah, tapi jangan lupa 3 hal tadi: muliakan ibumu, jaga sholatmu, dan jujurlah dengan siapapun dan dimanapun. Insya Allah apa yang kita baca dalam doa Allah kasih itu semua. Apa doanya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Bapak Ibu yang berbahagia, Allah sering menyindir kita. Fa aina tadhhabun, wahai hamba-hambaku, kamu mau kemana hidup di atas muka bumi ini? Kamu mau ke benua Eropa, mau ke ujung dunia, ke kutub sekalipun, yang kita cari cuma satu, Allah. Ilahi anta maksudi waridaka matlubi, cuma ridhonya Allah yang kita cari. Bapak Ibu yang berbahagia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ternyata betul Pak Haji tadi itu yang kita ambil hikmahnya adalah beliau orang yang ahli sedekah. Ada ilmu yang mahal yang saya dapat dari beliau, sampai saya bikin satu buku. Saya punya buku judulnya Manusia Setengah Ustaz. Banyak yang tanya, kok manusia setengah ustaz itu lebih baik daripada ustaz setengah manusia? Manusia setengah ustaz maksudnya apa? Ya Pak Haji tadi itu dia bukan ustaz, tapi kata-kata hikmah yang keluar dari mulutnya itu seperti layaknya seorang ustaz, maka dia sudah menjadi manusia setengah ustaz. Saya jadikan buku, salah satu judulnya adalah Sendal Sebelah. Biasanya saya kalau safari dakwah suka saya bawa bukunya, tapi stoknya lagi habis itu, Manusia Setengah Ustaz. Dan subhanallah di buku itu saya menceritakan apa yang sering Pak Haji kemarin saya ketemu. Dia memberikan banyak ilmu buat saya. Dia bilang apa? Ustaz, sampaikan kepada masyarakat apa yang sudah pernah saya dengar Ustaz sampaikan di Instagram Ustaz. Betul, sedekah itu niatnya harus lillahi ta'ala, jangan cari dunia. Maaf, bisa jadi sedekah motor itu yang 9 juta bukan Allah ganti di dunia ini dengan mobil, tapi Allah ganti di dunia dengan apa? Nikmat sehat. Ginjal yang berfungsi itu mahal Pak. Jantung yang masih berdetak tidak bisa dibeli di mana-mana. Nadi yang berdenyut itu tidak ada harganya, tidak bisa dinilai dengan rupiah. Saya heran kenapa zaman sekarang banyak orang tak bersyukur, berubah-ubah bentuk titipan Allah. Betul nggak Bu? Makanya hati-hati yang mau cari jodoh lewat Facebook sama Instagram, baik-baik. Sekarang banyak dunia tipu-tipu. Di Facebook cantik, glowing, ketemu langsung, mirip barongsai. Hati-hati Pak. Jadi cari yang alami saja apa adanya. Sekarang lagi musim artis operasi Bu. Apalagi maaf Pak, maaf, ini kenyataan. Sekarang di Jakarta lagi ramai transgender, rubah kelamin, Masya Allah. Dan sudah tidak malu-malu. Anak-anak muda bisa saksikan orang rubah kelamin, rubah bentuk hidung segala macam. Ini kemarin ada yang viral, salah satu artis tengah matang. Ya Bu ya, nggak usah sebut namanya, Cinta Luna. Nah supaya jadi contoh, saya pernah ketemu sekali, saya bilang, saya ketemu, saya banyak teman model kayak gitu. Malah saya pernah ceramah di salon, pernah. Ada yang cantik, Masya Allah. Saya tanya namanya siapa kakak? Anggun Pak Ustadz. Ih cantik sekali nama kakak. Nama aslinya Mahmudin Ustaz. Mahmudin. Kita nggak bahas itu ya, kita bahas masalah sedekahnya. Karena ini malam terakhir dan alhamdulillah bisa bersama-sama dengan komunitas kembali ke masalah sedekah. Jadi sedekah lillahi ta'ala.
Kalau sedekah lillahi ta'ala nikmat Bu, benar. Ibu coba pikirin, nih sekarang gini, ibu pakai jam tangan, yang mahal jamnya apa tangannya? Tangan. Bapak pakai arloji jam tangan 15 juta. Jamnya mahal, tapi Allah nggak kasih tangan. Nah, mau taruh di mana jamnya? Mau di leher nggak muat ya? Nggak muat apa di kaki? Jam kaki namanya. Kacamata yang mahal kacanya apa matanya? Nah. Ikat pinggang yang mahal ikatnya apa pinggangnya? Kaos kaki yang mahal kaosnya apa kakinya? Bapak punya kaos kaki 5 juta sebelah, tapi kalau nggak kasih kaki, kalau di malah jadi kupluk namanya. Alhamdulillah. Maka malam ini kami ingin mengajak Bapak Ibu untuk sama-sama kita bersyukur atas rezeki Allah. Dalam bentuk apa? Kita bersedekah, membahagiakan saudara-saudara kita, tapi lewat sedekah Al-Quran. Bentar, saya minum dulu. Al-Qurannya seperti ini Bapak Ibu. Ada tulisannya, Komunitas Riau Indonesia Mengaji. Jadi yang mau sedekah ada yang tanya, berapa nilai sedekahnya Ustaz? Satu Al-Quran nilai sedekahnya 100.000. Jadi ibu yang sedekah 2 Al-Quran ya 200.000, dan seterusnya di kelipatan yang sama. Boleh kami sedekah uang cash? Boleh, silahkan. Tapi rumah kami uangnya ada di rumah Pak Ustaz. Boleh kami ambil dulu? Silahkan. Ibu rumahnya di mana? Di ujung Pak Ustaz. Oh iya kami tunggu. Ujung mana Bu? Ujung Aceh Pak Ustaz. Nggak usah cash, tapi transfer ke rekening BSI atas nama Lembaga Komunitas Riau Indonesia Mengaji. Belum ada uangnya Ustadz malam ini, dicatat sama sahabat-sahabat kami, komitmen saja. Nanti ada uangnya baru transfer. Boleh cicil, boleh patungan, boleh. Nanti yang sedekah kami kasih hadiah Al-Quran dan piagam penghargaannya lengkap. Silakan ambil ke depan, boleh. Mau foto-foto dengan saya, boleh. Yang sedekah boleh foto. Yang tidak sedekah, satu orang 5.000 lah, apa-apa. Saya banting harga ini. Boleh. Nanti lihat Ustaz saya ke depan. Dalam surat Al-Baqarah Allah menyampaikan, hamba-hambaku yang sedekah terang-terangan baik, yang sembunyi-sembunyi lebih baik, tidak ada yang buruk. Tapi hebatnya sedekah terang-terangan, maju ambil hadiah foto, ada yang lihat, yang lain itu melihat dan sedekah, maka yang pertama tadi sedekah kebagian lagi pahalanya. Kita angkat kedua tangan kita berdoa dan bermunajat kepada Allah. Allahumma bisyiril Fatihah, amin. Wa bi karamatil Fatihah, wa bi mu'jizatil Fatihah, ya farijal ham, ya kashifal haq. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir dzunubana wa dzunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Sama-sama kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk berikutnya sesi pemotretan juga akan diatur oleh Ustadz kita, Ustadz Henry. Pada beliau kami silakan. Saya pribadi ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.